lagi sama gue Agung. Kali ini gue akan membahas konstipasi pada anak. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku aja Gastroenterologi Hepatologi Jilid 1 IDAI. Konstipasi pada anak adalah kesulitan melakukan defekasi atau berkurangnya frekuensi defekasi tanpa melihat giginya keras atau tidak. Untuk etiologinya, penyebab tersering konstipasi pada anak yang pertama bisa karena fungsional, pada lebih dari 90% konstipasi. Etiologinya multifaktorial. Bila terapi tidak efektif atau bila konstipasi terjadi masa neonatus atau bayi, maka cari penyebab lainnya. Bila sejak lahir, kemungkinan besar adalah anatomis. Bila saat usia toilet training lebih dari 2 tahun, kemungkinan besar adalah fungsional. Yang kedua adalah visura ani. Yang ketiga adalah infeksi virus, yang dapat menyebabkan ileus non-spesifik dan berkurangnya frekuensi defekasi, anoreksia, kehilangan banyak cairan melalui saluran nafas, dan demam. Yang keempat bisa karena diet. Bila diet berubah, maka dapat mengalami episode konstipasi akut. Bila diet banyak susu atau rendah buah dan sayur. Dan juga apabila terjadi perubahan diet dari ASI ke susu formula ataupun susu formula ke susu full cream. Yang kelima bisa karena obat seperti antasida, antikolinergik, antikonvulsan, antidepresan, diuretik, preparat besi, relaksan otot, narkotika, dan psikotropika. Untuk penyebab konstipasi berdasarkan umur, yang pertama pada masa neonatus atau bayi bisa karena meconium plaque, penyakit Hirschsprung, fibrosis kistik, malformasi anorektal bawaan, kronik idiopatik intestinal pseudo-obstruction, hipotiroid, alergi susu sapi, diabetes insipidus, retensi tinja, dan perubahan diet. Yang kedua, pada masa toddler dan umur 2-4 tahun bisa karena visura ani, retensi tinja, toilet refusal, alergi susu sapi, penyakit Hirschsprung segmen pendek, penyakit saraf sentral atau muskular dengan hipotoni, maupun kelainan medula spinalis seperti meningomyolokel, tumor, dan tether cord. Yang ketiga, pada masa usia sekolah bisa karena retensi tinja, ketersediaan toilet terbatas, keterbatasan kemampuan mengenali rangsangan fisiologis, preokupasi dengan kegiatan lain, ataupun tether cord. Yang keempat, pada masa adolesen bisa karena irritable bowel syndrome, bisa karena jejas medula spinalis, diet, anoreksia, kehamilan, dan laxative abuse. Yang kelima, pada segala usia bisa karena efek samping obat, perubahan diet, pasca operasi, adanya riwayat operasi anal rektum, retensi tinja dan enkoporesis akibat tinja kronis, adanya perubahan aktivitas fisik, dehidrasi, dan hipotiroid. Untuk patofisiologinya, awalnya adanya pengalaman nyeri saat berhajat sehingga terjadi penahanan tinja yang akan menegangkan rektum dan kolon sigmoid yang menampung bolus tinja berikutnya. Tinja yang di kolon akan diresorpsi air dan elektrolit sehingga akan terbentuk skibala, di mana tinja akan mengeras dan membesar, kemudian akan sulit dikeluarkan kembali dan akan timbul rasa sakit kembali. Untuk komplikasi yang dapat terjadi, yang pertama bisa nyeri anus ataupun abdomen, visura ani, enkoporesis, enuresis, ISK, prolaps rektum, ulkus soliter, dan sindrom stasis. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pemeriksaan fotopolos abdomen untuk melihat kaliber kolon dan massa tinja dalam kolon. Bila colok dubur tidak dapat dilakukan atau tidak teraba adanya distensi rektum oleh massa tinja. Yang kedua, pemeriksaan enema barium untuk cari penyebab organik. Yang ketiga adalah biopsi hisap rektum untuk melihat ada tidaknya ganglion pada mukosa rektum secara histopatologis. Yang keempat adalah pemeriksaan manometri untuk menilai motilitas kolon. Pemeriksaan lain seperti USG abdomen maupun MRI. Untuk terapinya, yang pertama dapat melakukan evakuasi tinja, dapat dengan obat oral maupun rektum. Dilakukan selama 2-5 hari sampai terjadi evakuasi tinja secara lengkap. Bila secara oral dapat diberikan mineral oil dengan dosis 15-30 ml per tahun umur kecuali pada bayi, atau larutan polyethylene glycol 20 ml per kilogram berat badan per jam diberikan dengan pipa nasogastrik selama 4 jam per hari. Bila secara rektum, maka dapat diberikan enema fosfat hipertonik 3 ml per kilogram berat badan 2 kali sehari maksimum 6 kali enema, atau enema garam fisiologis 600-1000 ml, atau 120 ml mineral oil. Pada bayi supositoria atau enema gliserin 2-5 ml. Yang kedua, terapi rumatan. Yang pertama ada intervensi diet, banyak minum dan konsumsi karbohidrat dan serat.
Buah seperti pepaya, semangka, bengkoang, dan melon banyak mengandung serat dan air. Serat dan sorbitol ada di buah prune, pir, dan apel. Yang kedua, modifikasi perilaku dan toilet training. Segera setelah makan pagi dan malam, anak dianjurkan untuk buang air besar. Bila dilakukan secara teratur, maka akan mengembangkan refleks gastrokolik pada anak. Dan buat catatan harian mengenai kejadian defekasi dan konsistensi tinja. Yang ketiga, pemberian laksaktif. Seperti laktulosa, galarutan 70% dengan dosis 1-3 ml per kilogram berat badan per hari dalam 2 kali pemberian. Atau sorbitol, larutan 70% dengan dosis 1-3 ml per kilogram berat badan per hari dalam 2 kali pemberian. Atau mineral oil diberikan 1-3 ml per kilogram berat badan per hari, tetapi tidak untuk anak di bawah 1 tahun. Atau larutan magnesium hidroksida dengan dosis 1-3 ml per kilogram berat badan per hari, tetapi tidak untuk pada bayi ataupun anak dengan gangguan ginjal. Atau cisapride dengan dosis 0,2 mg per kilogram berat badan per kali untuk 3-4 kali per hari selama 4-5 minggu. Pemberian laksatif dapat diberikan selama beberapa bulan, lalu dikurangi dan kemudian dihentikan. Itu bahasan kita tentang konstipasi pada anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan salam hidup sehat.